Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Azizah, mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana di Cianjur. Dari program ilmu hukum dengan NIM 20101071. Baik, saya di sini akan mereview pertemuan perdana mata kuliah hukum pidana yang diampu oleh dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan individu dengan negara atau serangkaian aturan yang berlaku di negara yang berdaulat yang berisikan peraturan apa saja yang harus dipatuhi dan yang tidak boleh dilanggar. Apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum pidana formil dan yang kedua, hukum pidana material. Hukum pidana formil yaitu mengatur tindakan-tindakan aparatur penegak hukum apabila diduga terjadinya perbuatan pidana atau hak negara untuk menetapkan sanksi kepada pelanggar pidana secara material. Sedangkan hukum pidana material yakni mengatur perbuatan pidana yang berisi tentang perbuatan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan apabila yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Sedangkan menurut Mulyatno, hukum pidana secara material terdiri dari satu yaitu perbuatan hukum atau criminal acts, yang kedua pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, dan yang ketiga sanksi pidana atau criminal procedure. Perbuatan tersebut menyangkut asas legalitas, yakni nullum delictum nulla poena sine pravea lege poenali. Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. Lalu ada asas kesalahan yang mengatakan tiada pidana tanpa ada kesalahan. Sumber-sumber hukum pidana diantaranya yang pertama KUHP, yang di dalamnya terdapat 3 bagian. Yang pertama bagian umum, yang kedua bagian kejahatan, dan yang ketiga merupakan bagian pelanggaran. Kemudian ada undang-undang di luar KUHP seperti aturan-aturan untuk tindak pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya. Lalu ada hukum adat pada daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau undang-undang lainnya. Fungsi hukum pidana terbagi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum yakni untuk mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan secara khusus yakni untuk melindungi kepentingan hukum terdapat perbuatan yang mengganggunya, yang akan dikenakan sanksi, yang mana sanksi ini sifatnya lebih tajam, mengikat, dan memaksa dibanding sanksi cabang lainnya. Berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat disebut locus delicti dan locus temporis. Locus delicti berarti tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan locus temporis berarti waktu terjadinya tindak pidana. Teori locus temporis ini diperlukan untuk menentukan kapan terjadinya suatu tindak pidana. Ini penting guna menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk mengadili suatu tindak pidana. Pada dasarnya, kekuatan berlakunya hukum pidana di Indonesia menurut tempat ini telah diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, di mana di dalam pasal tersebut dikelompokkan menjadi 4 asas. Yaitu yang pertama, asas teritorial yang terdapat dalam pasal 2 KUHP. Yang kedua, ada asas personalitas atau nasional aktif yang terdapat pada pasal 5 KUHP. Dan yang ketiga, ada asas perlindungan nasional pasif pada pasal 4 sampai dengan 7. Dan yang keempat, ada asas universal. Asas ini diberlakukan demi menjaga kepentingan dunia internasional, yaitu hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warga negaranya atau bukan, di wilayah negaranya atau di luar negeri. Baik, sekian review dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.